Shalom, selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Dalam kasih kemurahan Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa untuk lebih lagi kita mau mendekati harapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap kesempatan yang indah bagi setiap kami pada pagi hari ini. Sungguh merupakan sukacita ketika kami diberikan kesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Maka biarlah kiranya urapan-Mu Tuhan nyatakan bagi seluruh umat dan jemaat-Mu pada pagi hari ini yang rindu mendekati hadapan-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan dilimpahkan bagi setiap kami yang mendekati hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai untuk kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang terima sembah dan pujian. Haleluya. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan yang memberikan kita hidup dan pengharapan sampai hari ini. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika Kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dimanapun kita berada hari ini. Kita percaya penyertaan Tuhan masih ada bersama dengan kita. Hari ini biarkan Tuhan berkarya atas hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita ada dalam doa. Kami mohon kepadamu, terang Roh Kudus menyapa kami di hari ini untuk kebenaran firman-Mu, agar hati kami terus terjaga, kami diberi kekuatan, kami diberikan pengharapan, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, bahkan di saat kami belajar akan kebenaran firman-Mu, selalu kami rindukan, Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami di hari ini, untuk kami boleh mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus memahami bahwa tidak semua doa kita, tidak semua keinginan kita, tidak semua pengharapan kita, tidak semua rancangan yang kita lakukan itu selalu membawa kepada keberhasilan. Terkadang kita sudah merancangkan dengan baik, toh kegagalan bisa terjadi. Terkadang kita sudah berusaha sungguh-sungguh, sudah berdoa, sudah membaca firman, tetapi yang didapatkan tidak sesuai yang kita harapkan. Hari ini kita akan merenungkan di masa Prapaskah ini satu perenungan yang tentu akan bermanfaat bagi setiap kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya ingin mengajak kita berpikir bahwa seperti yang Kau kehendaki sebagai tema kita di pagi hari ini, seperti yang
Tuhan kehendaki, seperti yang Bapa kehendaki. Mari kita lihat Alkitab kita, Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, ayat ini terjadi saat Yesus di malam terakhir, saat berdoa di Getsemani, masa Prapaskah, di mana Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, memohon kepada Bapa, "Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan seperti apa yang Engkau kehendaki, tapi seperti apa yang Engkau kehendaki." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu tantangan bagi setiap kita. Apakah benar saat kita berani berkata, "Biarlah seperti apa yang Kau kehendaki"? Benar-benar seperti apa yang Kau kehendaki? Terkadang kita minta, "Ya Tuhan, seperti kehendak-Mu." Tapi ternyata kadang kehendak Tuhan tidak sama seperti apa yang kita harapkan. Apakah mudah kita berkata, "Seperti yang Kau kehendaki"? Tidak mudah, Bapak Ibu. Apakah mudah saat kita berkata, "Ya Bapa, ini semua seturut dengan kehendak-Mu"? Apakah benar hal itu mudah bagi kita? Tidak mudah. Bahkan kita sering memaksa Tuhan. Kehendak kita paksakan supaya Tuhan itu selalu mengikuti keinginan kita. Hari ini kita akan belajar bahwa ada 3 kemungkinan atas apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Yang pertama, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, tentu betapa indahnya hidup ini. Selalu apa yang kita rancangkan, apa yang kita harapkan, itu sama dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi juga terjadi ada kalanya, apa yang kita harapkan tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Mungkin sebagian iya, sebagian tidak sesuai. Bahkan apa yang kita harapkan kadang-kadang bisa bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saat Yesus di malam terakhir, Yesus berdoa, "Ya Bapa, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku." 3 kali Tuhan Yesus berdoa, "Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku." Tetapi tetap cawan itu harus diminum oleh Tuhan Yesus. Cawan pahit. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita perlu mengingat, mungkin apa yang kita harapkan sesuai dengan yang Tuhan rancangkan. Mungkin apa yang kita harapkan sebagian sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi ada kalanya, apa yang kita harapkan justru bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan terluka, kita akan sakit, kita akan penuh dengan kekecewaan. Kita akan jatuh, kita akan mengalami situasi yang berat. Maka sungguhlah dalam doa kita dan pengharapan kita bisa berkata, "Kalau boleh, kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan." Apa yang Yesus terima, apa yang Yesus harapkan tidak sesuai dengan pengharapannya. Justru Yesus tetap meminum cawan pahit dalam siksa dan penyaliban. Tentu ini hal yang tidak mudah. Pribadi Yesus yang meminta, yang memohon dengan pengharapan,
dilepaskan dari cawan pahit. Dan Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku, bukan seperti apa yang ku kehendaki, tapi seperti apa yang engkau kehendaki ya Bapa. Dan ternyata apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan, itu justru tercermin cawan pahit yang dilewatinya. Tetapi sekarang kita tahu, ternyata cawan pahit itu bukan kekalahan. Cawan pahit adalah kemenangan yang luar biasa. Cawan pahit itulah, salib Yesus itulah, kematian dan penderitaannya itulah yang mengalahkan dosa dan rancangan setan. Tuhan menebus dosa umat-umatnya. Sekali lagi, Bapak Ibu, jangan lupa, rancangan kita belum tentu sama dengan rancangan Tuhan. Tapi Tuhan pasti lebih mengerti apa yang jauh lebih baik dari hidup kita. Mari kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 8 dan yang ke-9. Yesaya ayat pasal 55 ayat 8 dan yang ke-9. Dimulai ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, rancangan Tuhan dan rancangan kita jauh sekali, setingginya langit seperti bumi. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga seakan kita mengatur Tuhan, merencanakannya seakan itu yang terbaik. Tapi kita lupa berkata bahwa bukan kehendakku Tuhan, kehendakmu yang terjadi. Sering saat kita gagal, kita kecewa. Hari ini saya mengajak setiap kita, kalau saudara gagal, saudara yang jatuh, apa yang saudara rencanakan tidak berhasil, ingatlah sungguh, bukan yang ku kehendaki, tapi yang engkau kehendaki. Bukan rancanganku, tapi rancanganmu semata-mata. Hari ini sungguhlah, mari kita berusaha sungguh-sungguh, rencanakan semuanya dengan baik, dengan hati yang benar, yang tulus di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya, tapi bukan rancangan kita yang akan terbaik, tetap rancangannya Tuhan. Tetapi jangan dibalik, sudah tidak punya rencana apa-apa, sudah tidak berusaha apa-apa. Saudara mungkin sering berkata, seperti air mengalir saja. Mengalir saja. Tidak, rencanakan sesuatu, berusahalah sungguh-sungguh, hasil akhirnya Tuhan yang punya. Bila Tuhan yang menghendaki. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak ada kecewa dalam hidup ini. Tidak ada yang gagal, asal kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Berulang kali kami sering gagal dalam rencana. Hasil yang kami harapkan tidak sesuai apa yang kami rencanakan. Apa yang kami harapkan bahkan tidak terjadi. Walaupun terkadang apa yang kami rencanakan juga bisa terjadi. Hari ini Bapa di surga, kami mohon kepadamu, beri kami pemahaman yang baik, kesadaran yang baik, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menyandarkan hidup kami hanya kepadamu semata-mata. Maka pimpin hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Buat kami menyadari bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Dan rancangan-Mu pasti jauh lebih baik dari perancangan kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu, ke rancangan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita sepanjang hari ini. Amin. Ya, marilah kita persembahkan yang terbaik apa yang kita miliki, kita bawa di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Kita berdoa bersama. Haleluya, Tuhan, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa Engkau memperdulikan setiap umat-Mu, Engkau yang memperdulikan hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Kami sungguh mensyukuri atas setiap rahmat yang Tuhan anugerahkan. Dan inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu, apa yang kami persembahkan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkenan, dan Tuhan memberkati seluruh umat bagi hari ini yang membawa berkat di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau akan mengembalikannya dengan berlimpah-limpah lewat setiap apapun yang dikerjakan umat-Mu. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.